Terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Kekayaan budaya yang senantiasa dilestarikan dan kreativitas yang tinggi menjadikan Bali sebagai tempat bertumbuhnya seni. Di Desa Pejaten, Tabanan, Bali, berbagai kreativitas hasil kerajinan tangan dipamerkan di Museum Tantri. Desa Pejaten, Tabanan, Bali. Disinilah tempat yang tepat berburu aneka produk kerajinan berbahan dasar tanah liat. Mulai dari aneka bentuk gerabah, hingga keramik unik dan fungsional dengan detail ukuran cantik. Lengkap tertata apik. Di sini pula sejak Mei 2015 silam sebuah museum keramik berdiri, Museum Tantri namanya. Ada 3 ruang pamer di museum ini. Di ruang pertama dipamerkan berbagai gerabah buatan tangan. Di ruang kedua khusus dipamerkan hasil kerajinan tangan yang tidak dijual. Nah, di ruang terakhir dipamerkan aneka produk keramik. Keunggulan produk keramik di sini adalah meski memiliki bentuk unik, fungsi bendanya tetap maksimal. Oke, dan saat ini saya sudah berada di salah satu sudut di Museum Tantri. Salah satu produk unggulan yang jadi andalan yaitu tara. Ini adalah tripod dengan bentuk gajah. Unik kan? Selain melihat-lihat kerajinan di ruang pamer museum, di sini pengunjung juga bisa melihat proses pembuatannya. Bahkan bisa ikutan membuatnya. Ada 7 tahap yang harus dilakukan sampai menghasilkan bentuk yang sempurna. Tahap pertama ialah menyiapkan tanah liat. Tanah liat atau clay yang digunakan didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Bahan bakunya ada yang berasal dari Kalimantan, ada dari Belitung, dan komposisi daripada clay, pembuat daripada keramik ini ada beberapa komposisi terdiri dari felspat, silika, kaulin. Nah, ada dari clay dari Belitung dan Kalimantan itu dikomposisikan menjadi satu, itu dapatlah dengan standar stoneware. Setelah itu ditimbang berdasar berat kebutuhan benda yang akan dibuat untuk kemudian dibentuk sesuai apa yang diinginkan. Membentuknya ternyata tidak mudah. Jadi kalau untuk pemula yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita untuk membuat senter dari apa yang akan kita bikin. Dan kekuatan untuk menahan, setelah itu gas harus stabil. Setelah dibentuk sesuai dengan keinginan, proses berikutnya ialah trimming. Pada tahap ini, yang perlu diperhatikan ialah ketebalan pada bentuk yang dibuat untuk kemudian didekorasi sesuai dengan motif yang kita inginkan. Dan seperti inilah hasil dari jerih payah kurang lebih dari 1 jam. Cukup sulit, butuh kesabaran, butuh kekuatan, butuh ketelatenan juga untuk bisa jadi yang seperti ini. Tahap terakhir setelah didekorasi ialah pewarnaan dan pengeringan keramik. Untuk menghasilkan keramik yang maksimal, proses pengeringan membutuhkan waktu 10 jam. Belajar membuat keramik di museum ini menarik minat para wisatawan asing. I wanted to discover how to do pottery because it's very typical and authentic from Bali. Museum Tantri juga menjadi wadah bagi para seniman untuk memamerkan hasil karyanya. Jadi kita inginkan ya di Desa Pejaten ini ke depan bisa menjadi pusat daripada kerajinan gerabah dan keramik, di mana nantinya bisa berkembang ya. Jadi bisa menjadi sebagai salah satu kunjungan daripada wisatawan. Keramik-keramik karya perajin juga dijual di toko yang ada tepat di samping museum ini. Pengunjung dapat membeli berbagai macam bentuk keramik dengan kisaran harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp15 juta. Vera Zenvia, Selamat Kurniawan melaporkan untuk NET. Gerak-gerak. Oke, sekarang aku coba. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.